Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NPM 201434198, Prodi PGSD kelas 7I, Universitas Muslim Nusantara Al-Was Riau. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat proposal PTK dan cara pelaksanaan proposal PTK. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa sih itu PTK. Nah, PTK adalah penelitian di tindakan kelas. Penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Jadi, suatu jenis penelitian yang bersumber permasalahan dari guru, yakni dengan memberikan perlakuan baru demi mengatasi permasalahan tersebut. Nah, proposal PTK ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, yang ketiga, bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Nah, jadi di dalam bab 1 pendahuluan itu berisi mengenai latar belakang masalah, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam adalah manfaat penelitian. Nah, jadi di latar belakang masalah itu, sebelum membuat latar belakang masalah, kita harus mengetahui bahwasanya di latar belakang masalah itu yang pertama harus kita munculkan kata pengantar seperti pendidikan adalah sekian-sekian. Nah, yang kedua itu harapan. Nah, harapan seorang guru ini seperti apa pendidikan itu? Nah, kemudian kenyataan. Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwasanya tidak sesuai dengan harapan, artinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maka dari itu adalah munculnya penyebab. Setelah munculnya penyebab, maka dikasih solusi. Nah, dengan memberikan sebuah solusi, itu akan melahirkan sebuah judul. Jadi yang kedua itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini bersumber atau berasal dari latar belakang masalah. Nah, yang ketiga itu jika identifikasi masalahnya ada, nah kita batasi nih, kita batasi identifikasi masalah tadi di batasan masalah supaya kita berfokus pada yang akan kita teliti. Yang keempat itu adalah rumusan masalah. Nah, jadi dari batasan masalah itu kita dapat merumuskan bahwasanya apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu yang kelima itu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yang ada. Nah, yang keenam itu adalah manfaat penelitian. Nah, dari manfaat penelitian ini itu bisa jadi manfaat bagi siswa, manfaat bagi peneliti, dan manfaat bagi guru. Baik, di sini kita akan membahas bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini berisi dari sumber atau referensi dari para ahli. Nah, syarat untuk membuat bab 2 itu kita kenali dulu variabelnya. Contohnya, variabel kita adalah minat belajar. Maka di dalam kajian itu kita harus membahas mengenai pengertian minat belajar dari para ahli minimal 3. Kemudian kita buat referensi atau kita buat kesimpulannya. Nah, yang kedua itu apa? Karakteristik dari minat itu. Setelah karakteristik, kemudian kita buat indikator dari minat belajar itu apa. Nah, setelah itu masuk kita ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjawab dari kajian teoritis. Setelah kita membuat kerangka berpikir, kita akan membuat mengenai hipotesis, yaitu jawaban sementara atau dugaan sementara dari yang kita akan laksanakan. Oke, baik, kita lanjut yang ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu metode dan desain penelitian. Nah, metodenya apa? Ya, kita sudah tahu bahwasanya metodenya itu adalah metode PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, desain yang akan kita gunakan apa? Kita bisa menggunakan desain dari M. Stuttgart atau Kurt Lewin yang berisi tentang perencanaan, acting atau pelaksanaan, observing atau pengamatan, dan juga refreshing. Nah, setelah itu apa? Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Waktunya kapan dan tempatnya di mana. Setelah itu subjek dan objek. Nah, subjeknya ini kelas berapa dan objeknya ini apa yang akan kita teliti. Nah, seperti itu. Setelah itu ada variabel dan indikator. Apa variabelnya dan bagaimana indikatornya. Setelah itu kita akan bahas mengenai instrumen penelitian. Nah, di dalam instrumen penelitian ini kita akan membuat bahwasanya kita akan menggunakan seperti apa instrumen kita. Misalnya kuesioner, observasi atau wawancara. Kita bisa menggunakan angket, dan teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini kita bisa menggunakan teknik tes atau bisa non-tes. Nah, setelah itu teknik analisis data. Di teknik analisis data yaitu kita bisa mengukur untuk mengetahui atau untuk menganalisis data hasil penelitian dari observasi, seperti data observasi seperti ini atau data tes seperti ini. Di sini kita akan membahas mengenai cara
melaksanakan PTK. Nah, jadi cara melaksanakan PTK itu saya bisa memakai desain MCT GARD yang terdiri dari yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah acting atau perlakuan, yang ketiga adalah observing atau mengobservasi, mengamati, yang keempat adalah depressing yaitu mengetahui. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Nah, di sini seorang guru itu merencanakan sebuah RPP, bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penelitian. Nah, untuk bagian acting atau perlakuan, guru melaksanakan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penelitian yang sudah direncanakan dan akan diberikan kepada siswa. Yang ketiga itu adalah observing, di mana di sini peneliti mengamati proses pembelajaran anak-anak yang sedang berlangsung di dalam kategori penelitian. Nah, yang keempat itu adalah depressing, di mana di sini peneliti mengetahui bahwasanya sampai di mana sih anak-anak itu mengetahui apakah suatu penelitiannya itu meningkat atau menurun. Jika menurun, maka bisa menggunakan siklus yang kedua. Jika di siklus yang kedua itu sudah meningkat, maka siklusnya itu bisa diberhentikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.